Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Pada episode kali ini gue bakal bawain cerita nih dari Mas Andika yang berasal dari Depok, Jawa Barat, yang mana ia mengalami kejadian mengerikan saat ia bekerja di salah satu restoran yang disebut-sebut angker oleh warga sekitar di Jakarta sekitar tahun 2015. Sebelum lanjut ke cerita, gue mau ucapin terima kasih dulu buat Mas Andika yang udah berkenan bagiin ceritanya ke Sobat Mystic Hunter. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lu merinding. Oke, kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Sehari-harinya Mas Andika bekerja di sana seperti biasanya. Saat itu, ia mendapatkan kesempatan untuk naik jabatan dari yang tadinya ia sebagai kasir menjadi supervisor. Dan menurut peraturan perusahaannya, setiap orang yang naik jabatan diharuskan untuk pindah dari cabang lama ke cabang yang baru atau grand opening. Nah, pada saat itu, ia berpikir kalau grand opening merupakan hal yang menyenangkan. Andika berkata dalam hatinya, "Enak nih naik jabatan, langsung nempatin restoran baru, mantap lah." Tapi ketika hari pertama menempati jabatan baru dan menuju restoran cabang baru, Mas Andika agak kaget sekaligus aneh. Asumsinya, Mas Andika restoran yang baru openingnya adalah bangunan baru. Ini justru sebaliknya. Restoran barunya adalah bangunan lama yang direnovasi. Renovasinya pun tidak maksimal, hanya bagian-bagian tertentu saja. Jadi sama sekali tidak merubah struktur bangunan secara signifikan. Bangunan itu terdiri dari 4 lantai. Lantai 1 terdiri dari tempat umum, atau kalau Mas Andika adalah ruangan dining. Lantai 2 gudang bahan makanan. Lantai 3 adalah gudang equipment, atau peralatan-peralatan yang rusak. Dan lantai 4-nya adalah bangunan bekas penyimpanan air. Nah, di bangunan lantai 4 inilah biasanya Mas Andika dan kawan-kawan beristirahat sejenak untuk sekedar menghisap sebatang rokok agar tidak ketahuan dengan atasannya. Waktu itu sekitar jam 5:30 sore, menjelang waktu maghrib. Mas Andika merasa penat dan sudah tidak tahan mau sebatang dulu. Itu kalau bahasanya mereka. Mas Andika pun naik ke lantai 4 sana, walaupun menjelang maghrib. Sesampai di sana, Mas Andika bertemu dengan kedua orang temannya yang baru saja selesai ngopi dan ngerokok. Lalu temannya berkata kepada Andika, "Dik, gue turun duluan ya, gak enak takut dicariin manajer. Gue udah dari tadi soalnya di sini." Andika menjawab, "Oh ya udah selalu." Ia lantas membakar sebatang rokoknya dan duduk di lantai bangunan tersebut. Ya, bangunan lantai 4 ini tidak beratap seperti yang diceritakan di awal. Tapi ada satu ruangan kumuh. Entah ruangan bekas apa, Mas Andika juga tidak begitu tahu. Luasnya kurang lebih 3 kali 4 meter persegi. Dan di lantai 4 ada juga satu ruangan seperti bekas kamar mandi. Ada juga satu buah bathtub di situ. Sewaktu Mas Andika berada di lantai 4, ada satu keanehan yang ia alami. Jadi sebagai gambaran, restoran tempat Mas Andika bekerja adalah sebuah bangunan ruko yang cukup ramai.
Banyak orang yang lalu lalang di depannya. Tapi kenapa setelah Mas Andika berada di depan lantai 4, suasana itu hening dan tidak kedengaran aktivitas di bawah sana. Padahal jelas di lantai 4 itu adalah area terbuka. Singkat cerita, hari semakin gelap menjelang maghrib. Mas Andika tidak sengaja melihat ke sudut ruangan di sana. Ada satu sosok seperti nenek-nenek yang berdiri di sana. Nenek itu memakai kain kemben sampai menutupi dada dan rambutnya. Rambutnya yang panjang, putih acak-acakan. Nenek tersebut melambai ke arah Mas Andika. Mas Andika tahu betul tidak ada lagi akses masuk ke sana selain melewati area dining room. Jadi, bisa disimpulkan bahwa itu adalah makhluk astral penghuni lantai 4. Sosok tersebut pun melambaikan tangan ke arah Mas Andika dan memanggil dengan suara parau. Cuk, sini cuk. Mas Andika hanya bisa tertunduk dan mematikan rokoknya. Setelah rokok sudah dipastikan benar-benar padam, Mas Andika langsung berlari saat itu juga menuju lantai bawah. Temannya yang sedang menghitung bahan makanan di gudang lantai 2 bertanya, "Kenapa, Dik? Lu lihat juga ya?" Andika menjawab, Enggak apa-apa, gue cuma mau sholat maghrib, udah mau masuk nih waktunya." Mas Andika langsung melaksanakan sholat maghrib, dan hari itu tidak ada gangguan gaib lagi. Seminggu setelahnya, Mas Andika mendapatkan giliran shift pagi. Suasana pada saat itu memang masih sepi. Ya memang biasanya restoran baru akan ramai di sore hari. Dan pagi itu, owner atau bos besar datang mengunjungi restoran tersebut. Tapi setelah ownernya masuk ke dalam dan berjalan masuk, suasana tidak seperti biasanya. Dari yang hanya 1 atau 2 customer yang datang, suasananya jadi mendadak ramai. Ramai yang tidak seperti biasanya. Mas Andika cukup keteteran pagi itu. Sebelum pulang, ownernya membawakan beberapa makanan untuk para karyawan. Tapi mulai hari itu dan seterusnya, ia menginstruksikan kepada manajernya untuk membelikan pisang yang jumlahnya ganjil dan kembang 7 rupa seperti membuat sesajen. Lalu sajen tersebut diletakkan di area dapur. Akhirnya, manajernya menyampaikan ke seluruh karyawan dan supervisor restoran tersebut untuk melaksanakan perintahnya. Instruksi ini sempat diperdebatkan oleh Mas Andika. Andika bertanya, "Loh Pak, kenapa harus pakai sajen segala? Kan udah jelas di agama kita itu tidak boleh berbuat syirik. Emangnya Bapak gak berargumen?" Manajernya menjawab, "Ya mau gimana lagi Pak Andika, kita kan kerja di sini ya mau gak mau ikutin aturan owner. Udah ikutin aja selagi niat, kita bukan menjurus ke sana kok." Pak Andika kembali menjawab, "Baiklah Pak." Tapi ada satu hal ketika Mas Andika lupa memberikan sajen yang diminta oleh ownernya malam itu. Restoran sangat ramai semua. Karyawan kelelahan sampai-sampai lupa memberikan sesajen yang diminta oleh ownernya waktu itu. Mas Andika masuk shift siang sampai closing restoran. Tapi mereka langsung pulang begitu saja. Ketika keesokan harinya, mereka melihat sebuah perabotan dapur seperti panci-panci, wajan dan piring-piring ini berserakan di bawah. Manajernya berkata, "Waduh, ini mungkin karena kita lupa memberi sesembahan kemarin. Tapi ya saya juga nggak tahu, mungkin juga ada hewan pengerat di sini." Sekitar jam 10 pagi saat restoran dibuka, owner langsung datang dan memarahi semua karyawan yang ada di sana karena kejadian semalam. Ownernya lantas berkata, "Kalian ini gimana? Ini banyak karyawan masa nggak ada yang ingat sama sekali? Lihat aja kalau sampai diulangi lagi kayak gini, saya pecat kalian semua." Yang mereka aneh, tahu dari mana owner tersebut bahwa mereka tidak meletakkan sesajen semalam tadi. Tapi lagi-lagi entah kenapa setiap owner datang ke restoran, suasana restoran menjadi mendadak ramai, tidak seperti biasanya. Tapi ada satu pengunjung restoran yang merasa tidak nyaman dan memanggil Mas Dika. Pengunjung restoran itu memanggil, "Mas, sini." Mas Andika lantas menjawab,
Iya pak, ada yang bisa dibantu? Gini mas, tapi masnya jangan kaget ya. Loh, kaget kenapa pak? Udah sini mas. Salah satu pengunjung restoran itu menyuruh Mas Andika untuk mendekat. Jangan kaget ya mas. Loh kenapa pak? Itu bos kamu, badannya manusia tapi kepalanya babi. Mas Andika langsung kaget mendengar pernyataan dari bapak-bapak pengunjung restoran itu. Pengunjung restoran berkata, "Sini mas kalau nggak percaya, mohon maaf ya." Bapak-bapak tersebut langsung mengusap wajah dari Mas Andika dan Mas Andika langsung tersentak. Astagfirullahaladzim. Ternyata benar apa yang dibilang oleh bapak-bapak tersebut. Sangat terlihat jelas bahwa ownernya merupakan sebuah sosok manusia yang berkepala babi di dimensi yang lain. Dan para pengunjung restoran yang ramai berbondong-bondong ternyata tidak semuanya manusia. Sebagian besar dari mereka adalah sosok bangsa lelembut. Udah mas, cukup. Setelah ini bersikap biasa aja ya mas. Anggap aja gak ada apa-apa. Pengunjung restoran itu kembali mengusap wajahnya Mas Andika dan semua kembali seperti semula. Banyak orang yang makan tapi memang kebanyakan dari mereka tidak saling berkomunikasi. Setelah itu, banyak kejadian-kejadian horor yang dialami oleh Mas Andika dan kawan-kawan. Mulai dari teman perempuannya yang kesurupan. Waktu itu, teman Mas Andika baru saja selesai mengganti, mohon maaf, pembalutnya yang basah karena memang sedang menstruasi. Tiba-tiba, sekitar beberapa menit, teman-temannya tiba-tiba jatuh pingsan dan menggeram. Matanya merah dan sekujur tubuhnya mendadak dingin. Para karyawan mencoba menenangkannya, tapi si wanita tersebut malah berteriak dan menendang salah satu karyawan sampai terpental kurang lebih 3 meter. Sontak, suasana menjadi ramai karena kebetulan kejadian itu berbarengan dengan waktu rush time atau waktu makan malam. Para pengunjung restoran yang menyaksikan kejadian itu juga ikut merasakan kengerian. Akhirnya, setelah sadar teman Mas Andika ini langsung dipulangkan. Sampai pada akhirnya, Mas Andika kembali dipindah tugaskan ke restoran yang baru, yaitu di sebuah mall yang ada di Jakarta. Dan dia pun tidak tahu bagaimana perkembangan restorannya hingga saat ini. Sampai cerita ini dikirimkan, restoran itu masih beroperasi dan masih ramai pelanggan. Walaupun mereka tahu tempatnya cukup angker. Cerita pun selesai. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau invite lagi nih ke Sobat Mystic Hunter. Buat lu yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lu bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.